Di chapter sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana Yayoi, Eiko, dan Mitan bisa menemukan tempat persembunyian hantu bendungan atau hantu parasit ini. Beberapa dari kalian mungkin penasaran dengan bagaimana lanjutan dari chapter 36 kemarin. Karena itulah, di video kali ini Ana akan membahas Dark Gathering chapter 37. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, seperti biasa, Ana ingin mengingatkan kalian bahwa chapter yang akan dibahas di video ini menyambung dari cerita di chapter sebelumnya. Jadi jika kalian belum menonton video tentang chapter-chapter sebelumnya, Ana sarankan untuk menonton video ini terlebih dahulu. Agar kalian paham kenapa dan bagaimana situasi di chapter 37 bisa terjadi. Dan terakhir, di chapter 37 ini cukup banyak adegan yang brutal. Jadi mohon maaf dimaklumi saja jika banyak yang disensor. Terima kasih atas pengertiannya. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia pembahasannya. Chapter 37 dibuka dengan Yayoi mengeluarkan roh masa transisi dari segelnya untuk melawan hantu parasit itu. Eiko yang melihat itu akhirnya mengetahui bahwa hantu itu adalah roh masa transisi. Tapi Eiko juga bertanya-tanya di mana hantu lainnya. Keitaro terkejut mendengar hal itu dan bertanya apakah Eiko tidak bisa melihatnya. Keitaro pun menunjuk ke suatu arah dan mengatakan hantu bendungan itu ada di tempat yang dia tunjuk. Mitan bahkan bingung dan terheran-heran karena dia tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi saat ini. Keitaro yang sedang merinding kemudian mengatakan bahwa rasanya udara menjadi sangat dingin. Tekanan ini seperti menusuk ke dalam kulitnya. Oh iya, mungkin beberapa dari kalian ada yang bingung juga kenapa Eiko tidak bisa melihat hantu bendungan itu. Jawabannya adalah karena Eiko sebenarnya memang tidak memiliki kepekaan terhadap hal gaib. Tapi mungkin karena kutukan yang ada di tangannya, dia jadi bisa merasakan hal gaib meskipun samar-samar. Jadi Ana rasa Eiko ini sebenarnya memiliki kepekaan terhadap hal gaib, tapi masih sangat lemah. Karena ada beberapa momen di mana Eiko selalu terlibat dengan hal-hal gaib, misalnya seperti saat dia diseret masuk ke dalam terowongan F2. Ini hanya spekulasi Ana, tapi mungkin Eiko bisa merasakan hantu saat dia berada di jangkauan dan terkena kutukan hantu tersebut. Sedangkan kutukan hantu bendungan itu hanya sebatas parasit dan bukan kutukan area seperti hantu-hantu rank S. Jadi mungkin itu adalah alasan kenapa Eiko tidak bisa melihat hantu bendungan itu. Tapi Ana juga berspekulasi bahwa Eiko itu hanya bisa melihat hantu yang eksistensinya sudah stabil, seperti hantu-hantu rank S ke atas. Tapi ya, ini hanya spekulasi Ana saja. Jika kalian punya teori juga mengenai hal ini, jangan ragu untuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita berdiskusi bersama mengenai hal ini. Kembali ke cerita, hantu bendungan atau hantu parasit itu sudah masuk ke mode bertarungnya, dan juga roh masa transisi sudah siap untuk bertarung. Berdasarkan apa yang hantu parasit itu ingin lakukan pada Eiko sebelumnya, sepertinya hantu parasit itu tidak akan segan untuk mengusir dan bahkan menghabisi semua wanita. Yayoi yakin akan hal itu. Karena itulah, Yayoi meminta Eiko untuk mundur. Yayoi tidak mau Eiko terkena dampak pertarungan ini. Kemudian Yayoi berpikir, tidak seperti hantu lain kebanyakan, roh masa transisi lebih sering melakukan pertarungan fisik. Tapi sekarang kekuatannya sudah kembali, dia bisa mengeluarkan kutukan tersembunyi. Yayoi ingin memastikan itu dengan mata kepalanya sendiri. Roh masa transisi kemudian mengambil kuda-kuda. Yayoi sudah penasaran apa yang akan keluar. Dan roh masa transisi meraung dengan keras sembari memukul udara sekeras mungkin, yang menyebabkan tanah menjadi terbelah. Semua orang di dalam gua ini sangat terkejut melihat hal itu. Pukulan roh masa transisi sangat kuat, bahkan hanya udaranya saja sampai bisa membelah tanah. Tapi dalam pandangan Mitan yang tidak bisa melihat hantu, Mitan hanya melihat tanah di hadapannya tiba-tiba terbelah tanpa sebab. Setelah asap hasil dari serangan tadi menghilang, hantu parasit itu kembali terlihat. Setengah dirinya terkena gelombang kejut dari pukulan roh masa transisi. Yayoi bertanya-tanya apa serangan tadi itu mengenai hantu parasit itu. Tapi setelah dilihat-lihat lagi, ternyata serangan tadi sebenarnya tidak mengenai hantu parasit itu. Bagian hantu parasit itu yang seperti saraf adalah tubuh utama hantu itu. Dan hantu itu berhasil menghindar dari gelombang kejut tadi. Kemudian udara di sekitar mereka dikelilingi oleh asap bersinar yang aneh. Yayoi kemudian heran dan bertanya-tanya sebenarnya apa asap yang bersinar itu.
roh masa transisi yang terkena asap bersinar itu, lengannya tiba-tiba bersinar dengan aneh. Jika di zoom lebih dekat ke arah lengan roh masa transisi yang bersinar itu, di dalamnya terdapat banyak sekali telur parasit. Yang kemudian semua telur parasit itu menetas dalam waktu singkat. Dan semua parasit yang di dalam telur itu keluar. Yang lebih mengerikannya lagi, semua parasit yang baru menetas itu tumbuh besar dengan cepat dan merayap keluar dari kulit roh masa transisi. Roh masa transisi tentu saja terkejut dengan hal itu. Ditambah kedua lengannya tidak bisa dia gerakkan dan malah dikendalikan oleh parasit-parasit di dalam tangannya. Parasit itu kemudian menggerakkan salah satu tangan roh masa transisi dan tanpa kesegaran sedikit pun merobek perutnya dan bahkan mengeluarkan organ dalamnya dengan menggunakan tangan roh masa transisi itu sendiri. Yayoi yang melihat adegan itu terkejut dan mengerti apa yang sedang terjadi saat ini. Roh masa transisi sedang dikendalikan parasit yang ada di dalam tubuhnya saat ini. Roh masa transisi kemudian menahan lengannya dengan lengannya yang lain. Tapi parasit di dalam lengannya lagi-lagi tumbuh membesar dengan cepat. Bahkan sampai kedua lengan roh masa transisi langsung hancur dan semua parasit di dalamnya keluar. Parasit-parasit yang keluar dari roh masa transisi kemudian bergerak kembali ke arah hantu parasit itu. Dan masuk kembali ke dalam hantu parasit untuk menyembuhkannya. Yayoi juga menyadari bahwa hantu parasit itu baru saja menyembuhkan dirinya setelah parasit-parasit lainnya menyatu dengannya. Hantu parasit itu kemudian mengeluarkan beberapa parasit yang berukuran besar yang juga terlihat seperti 9 ekor di belakangnya. Saat hantu parasit itu membuka parasit-parasit besar itu, dari dalam sana terdapat 9 pria yang tak berkepala keluar dari dalam parasit besar itu. Dari kepala hantu parasit yang terlihat seperti saraf, juga terdapat jiwa yang kemungkinan adalah kepala dari pria-pria yang keluar dari parasit besar tadi. Semua jiwa itu berteriak kesakitan saat saraf hantu parasit itu masuk ke dalam mereka. Tubuh-tubuh tanpa kepala itu juga mulai bergerak karena dikendalikan oleh parasit. Mereka semua menempel ke tubuh roh masa transisi dan memasukkan semua parasit yang ada di dalam masing-masing tubuh mereka ke dalam tubuh roh masa transisi. Semua parasit di dalam tubuh roh masa transisi lagi-lagi dengan tak masuk akal tumbuh membesar dengan sangat cepat dan membuat tubuh roh masa transisi meledak, menyisakan kepalanya saja. Darah seketika berceceran yang membuat situasi yang seperti hujan darah. Kepala roh masa transisi pun terjatuh dan tergeletak di tanah. Hantu parasit itu sudah merasa kalau dialah yang memenangkan pertarungan ini. Bahkan Yayoi yang melihat roh masa transisi yang kewalahan mulai berpikir bahwa ini terlalu awal untuk roh masa transisi bertarung di level ini. Saat Yayoi sudah berniat untuk mengeluarkan Maiden untuk bertarung selanjutnya, roh masa transisi tiba-tiba sadar dan bangkit kembali. Kepala roh masa transisi mengapung di udara. Dia belum kalah dan belum mau untuk menyerah. Hantu parasit itu juga sudah siap untuk menyerang lagi. Mereka semua tahu kalau pertarungan ini jauh dari kata selesai. Lalu tiba-tiba kening roh masa transisi retak dan dari dalam tengkoraknya keluar sebuah anak panah berwarna hitam. Anak panah itu kemudian mengapung di udara yang kemudian membuat sesuatu yang terlihat seperti lubang hitam di dalam anak panah itu. Eiko terkejut melihat hal itu. Dia bertanya-tanya apa-apaan dengan distorsi itu. Itu terlihat seperti lubang hitam. Keitaro pun terkejut dan langsung menengok ke arah lubang hitam itu. Dan merasa kalau itu memang memiliki gravitasi yang kuat. Kemudian dari dalam lubang hitam itu, seseorang menampakkan dirinya. Itu adalah roh seorang wanita yang menangis. Roh wanita di dalam lubang hitam itu kemudian memanggil roh masa transisi Himoji. Dan dia meminta tolong kepadanya untuk menyelamatkan mereka. Melihat dan mendengar hal itu, roh masa transisi perlahan-lahan mendapatkan ingatannya kembali. Dalam pandangan di ingatannya, dia melihat dua gadis kecil yang menangis di hadapannya. Dan dengan ingatannya yang kembali, otomatis kekuatannya juga kembali. Dan roh masa transisi langsung menembakkan anak panah itu tepat ke arah kepala hantu parasit itu. Hantu parasit itu bahkan kebingungan karena tiba-tiba terkena serangan roh masa transisi. Kecepatan anak panah itu tidak bisa diprediksi olehnya. Setelah anak panah itu tertancap, di atas tanah di mana hantu parasit itu berdiri, tiba-tiba mulai membentuk sebuah tanda. Tanda itu terbentuk cukup luas, dan di tengah-tengahnya berdiri hantu parasit yang tidak bisa bergerak sedikit pun. Kemudian tanda itu membuat sebuah tekanan yang membuat gravitasi di dalam tanda itu menjadi semakin kuat. Anak panah itu terasa menjadi semakin berat dan akhirnya hantu parasit terhantam ke tanah oleh gravitasi yang kuat. Tak cukup sampai di situ, setelah hantu parasit itu terbaring tak berdaya di tanah,
Gravitasi di dalam tanda itu menjadi semakin kuat seiring berjalannya waktu. Yayoi yang melihat itu sedang mencoba untuk mencerna apa yang terjadi saat ini. Karena di atas anak panah itu terdapat banyak sekali jiwa yang menjadi beban dan membuat anak panah itu menjadi semakin berat. Yayoi pun akhirnya mengerti. Semua lapisan jiwa terus-menerus menumpuk membuat anak panah itu menjadi semakin berat. Dan itu membuat hantu parasit itu tergencet. Seluruh gua di dalam tebing ini langsung bergemuruh. Mitan kemudian panik dan bertanya-tanya, sekarang apa? Apakah sedang terjadi gempa? Roh masa transisi terus meraung dan beban dari anak panah itu terus-menerus bertambah. Membuat hantu parasit yang terbaring di sana bukan hanya tertahan dan tergencet lagi, tapi mulai hancur. Tanah di sekitar tanda itu kemudian menjadi hancur dan membuat lubang besar, karena beban dari anak panah dan gravitasi yang terus-menerus menjadi semakin kuat. Keitaro bahkan sampai merinding melihat apa yang terjadi saat ini. Dan Yayoi berspekulasi bahwa dengan semua dampak yang terjadi, setiap jiwa yang terus bertumpuk, serangannya menjadi semakin meningkat. Inilah kutukan dari roh masa transisi. Hantu parasit itu benar-benar tidak bisa melakukan apapun dan hanya tergeletak di sana tak berdaya, sambil terus-menerus digencet oleh gravitasi yang kuat. Hantu parasit itu kemudian melihat ke arah Keitaro dan mendapatkan sebuah ide. Hantu parasit itu kemudian mulai mengendalikan Keitaro dengan menggunakan parasit yang sebelumnya masuk ke dalam kepala Keitaro. Parasit di dalam kepala Keitaro kemudian mengendalikan tubuh Keitaro lagi dan berlari ke arah Yayoi. Lalu tiba-tiba mencekik dan menahan Yayoi dari belakang. Yayoi bertanya kenapa Keitaro melakukan ini. Keitaro meminta maaf kepada Yayoi. Dia melakukan ini bukan karena kehendaknya, tapi parasit di dalam kepalanya lah yang mengendalikan pergerakannya saat ini. Yayoi kemudian terkejut dan mengerti dengan situasi Keitaro. Yayoi kemudian mengeluarkan jari haritinya dan berniat untuk menghabisi parasit di dalam kepala Keitaro. Tapi Yayoi juga cepat sadar, jika dia menghabisi parasit di dalam kepala Keitaro sekarang, karena saat ini roh masa transisi adalah substitusi mereka, roh masa transisi akan menerima damage itu. Dan kemudian serangannya akan berhenti. Dan itu akan membuat hantu parasit itu menghancurkan mereka. Skenario terburuknya, parasit itu akan membuat mereka semua saling menghabisi satu sama lain. Jadi prioritasnya adalah membiarkan roh masa transisi menghabisi hantu parasit itu terlebih dahulu. Dan melakukan sesuatu kepada Keitaro diam-diam. Keitaro kemudian memanggil Yayoi dan mengatakan dia juga memikirkan hal yang sama. Kemudian Keitaro memanggil Eiko dan memintanya untuk memukul Keitaro. Itu tentu saja membuat Eiko terkejut. Keitaro meminta Eiko untuk membetur Keitaro dengan keras. Saat ini Keitaro sedang dikendalikan oleh parasit, tapi itu tidak akan bekerja lagi jika Keitaro dijatuhkan. Eiko masih kebingungan dengan situasi ini, tapi setelah melihat Yayoi dan Keitaro yang sedang kewalahan, Eiko pun membulatkan tekad. Eiko kemudian membuka dan melilitkan jaketnya ke tangannya hingga membentuk seperti sarung tinju. Lalu Eiko kemudian berlari ke arah Keitaro dan Yayoi. Keitaro masih tidak bisa menggerakkan tubuhnya, seluruh tubuhnya masih terasa kaku. Tapi dia masih memaksakan dirinya untuk mengangkat dagunya. Eiko pun memukul Keitaro tepat di dagunya, yang membuat Keitaro langsung terpental tak sadarkan diri dan melepaskan genggamannya pada Yayoi. Eiko pun menangkap Yayoi yang hendak jatuh. Yayoi sebelumnya sudah diambang batas jika Eiko tidak memukul Keitaro. Tapi karena sikap tegas Keitaro, dia jadi selamat. Yayoi pun berterima kasih pada Keitaro dan berjanji bahwa dia akan menyelamatkan Keitaro setelah ini. Yayoi pun memerintahkan roh masa transisi untuk menaklukkan hantu parasit itu. Gravitasi yang menggencet hantu parasit itu kemudian menjadi semakin berat dan kuat, sampai membuat lubang di tanah di mana tempat terbaringnya hantu parasit itu menjadi semakin hancur. Dan akhirnya hantu parasit itu tumbang dan kehilangan tenaga. Gemuruh di langit-langit goa ini kemudian perlahan berhenti setelah serangan roh masa transisi tadi sudah dihentikan. Hantu parasit itu masih tergeletak di tanah tak berdaya. Dia sudah tidak akan bisa bangkit lagi setelah digencet dengan gravitasi yang sangat kuat. Dan sekarang hanya menjadi parasit geprek. Roh masa transisi kemudian juga kehabisan tenaga setelah pertarungan tadi. Tanda kutukannya yang ada di tanah juga mulai menghilang, beserta dengan lapisan jiwa-jiwa yang menjadi pemberat anak panah tadi. Setelah pertarungan selesai, tubuh roh masa transisi beregenerasi dan kemudian menghilang masuk kembali ke dalam boneka alien tempat dia disegel. Yayoi hanya diam sejenak sebelum dia mengatakan pada Eiko dan Keitaro bahwa pertarungan ini sudah berakhir. Yayoi kemudian menghabisi parasit yang ada di dalam kepala Keitaro dengan menggunakan jari haritinya.
Parasit di dalam kepala Keitaro akhirnya berhasil dibasmi, dan setelah ini, dia tidak akan bisa dikendalikan oleh hantu parasit itu lagi. Yayoi kemudian mengatakan semuanya sudah oke. Eiko pun bersyukur mendengar hal itu. Yayoi kemudian mengalihkan pandangannya ke bawah, tepat di mana hantu parasit geprek itu terbaring di tanah. Yayoi pun mendekati hantu itu dan mengatakan bahwa dia bisa menyelamatkan hantu itu. Mendengar hal itu, hantu parasit itu seperti melihat secercah harapan dan memohon kepada Yayoi untuk menyelamatkannya. Tapi korban-korban hantu parasit itu yang sejak tadi masih diikat di dalam goa ini terdiam saat mendengar Yayoi akan menyelamatkan hantu parasit itu. Mereka semua pun kesal dan marah karena hantu itu membuat mereka semua menderita. Mereka semua menyuruh hantu parasit itu untuk menghilang saja. Ya mau gimana ya? Mereka itu sudah mengalami penderitaan berulang kali tanpa henti. Tidak heran kalau dendam mereka sedalam itu pada hantu ini. Hantu parasit yang mendengar itu hanya terdiam lalu menggertakkan giginya. Lalu berteriak bahwa dia melakukan semua itu hanya karena dia mengekspresikan cintanya saja. Keitaro pun akhirnya sadar kembali. Hantu parasit itu kemudian melihat ke arah Keitaro dan memohon kepadanya untuk menyelamatkan dirinya. Keitaro yang mendengar hantu itu memohon, tetap saja dia merasa kalau dia tidak bisa memaafkan hantu itu. Keitaro lalu menyuruh hantu parasit itu untuk berpikir. Dia tidak hanya mencoba membunuh Keitaro, lalu Keitaro bertanya berapa banyak orang yang dia habisi, dan berapa banyak orang yang dia permainkan. Semua korbannya itu menginginkan hidup bebas. Dan akhirnya, Keitaro pun mengatakan dengan tegas bahwa tidak ada seorang pun yang mau memaafkannya. Yayoi pun mengatakan seperti itulah situasi untuk hantu parasit itu. Tapi Yayoi bilang bahwa dia akan bersikap baik dan memberinya tempat berlindung, sebuah ruangan yang dikhususkan untuk wanita. Mendengar dia akan dimasukkan ke ruangan khusus wanita, hantu parasit itu tidak mau dan berteriak bahwa dia tidak mau berada di dekat wanita. Tapi Yayoi tidak peduli dan akhirnya menyegel hantu parasit itu di dalam boneka kucing. Hantu bendungan akhirnya didapatkan. Dan juga, tempat pertama untuk strategi pembunuh dewa mereka sudah ditaklukkan. Dan, chapter 37 pun selesai. Oke, sepertinya cukup sudah untuk pembahasan kita di video kali ini. Mohon maaf bila ada yang kurang ataupun yang terlewat, dan juga kata-kata yang kurang mengenakan. Untuk video selanjutnya, mungkin Anda akan membahas tentang rencana pembunuh dewa yang sedang berlangsung saat ini. Barangkali beberapa dari kalian masih bingung ataupun tidak paham dengan hal itu. Atau mungkin langsung lanjut ke chapter 38. Anda akan lihat situasi dan kondisinya terlebih dahulu. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video Anda yang berikutnya.